Halo, perkenalkan nama saya Proses Dipani Widianto, MPM 2008-2024. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai social interaction yang berhubungan dengan interaksi manusia. Nah, untuk key point sendiri, kita ada pengertian interaksi sosial, kemudian ada peraturan percakapan, perbedaan sosial interaksi face-to-face dengan sosial media, percakapan jarak jauh atau remote conversation, kemudian ada video window, fellow presence, and social presence, co-presence, mekanisme, dan ikatan sosial atau social engagement. Nah, untuk pertama itu adalah pengertian dari interaksi sendiri. Nah, uh, interaksi sosial sendiri itu adalah singkatnya adalah setiap aspek dari kehidupan yang berhubungan satu sama lain. Jadi seperti daily conversation atau mungkin uh, interaksi kita dengan orang tua, ya kayak ya banyak sih seperti ngobrol seperti itu. Kemudian sosial media. Jadi munculnya sosial media ini itu menimbulkan berbagai pertanyaan terhadap kegiatan sosial terkini. Nah, contoh-contoh pertanyaan itu ya seperti yang face to face versus sosial media. Jadi maksudnya uh, sebuah pertanyaan mulai muncul karena apakah etika dari face to face itu bisa di-apply lagi di sosial media atau malah membuat sebuah budaya baru. Uh, jadi studi kali itu akan mengarah kepada kayak itu kayak apakah budaya yang dikip atau terbentuk sebuah budaya baru, sebuah inovasi baru itu. Nah, menurut dari seks sendiri itu ada peraturan dari conversation itu ada tiga basics, itu adalah pembicara pembicara itu yang current pembicara itu memilih pembicara selanjutnya untuk ditanya atau bisa meminta opini ataupun sebuah permintaan, jadi ya request lah sebuah minta kayak misalnya tolong bantu seperti itu. Nah, kemudian pembicara yang dituju itu merespon. Setelah itu, pembicara yang sudah merespon, maka akan melanjutkan perbincangan selanjutnya. Seperti itu. Jadi, ya contohnya tuh ya semudah seperti kayak kita menyapa seseorang, jadi kayak hai, kita akan direspon dengan sebuah hai. Kemudian setelah merespon dengan sebuah hai, kita bisa melanjutkan pertanyaan seperti apa kabar? Nah, maka mereka akan membalas kabar mereka baik, kemudian memberikan pertanyaan selanjutnya. Gitu. Jadi ya semuanya di rules 3 basic ini terapkan. Kemudian selanjutnya tuh ada juga beberapa peraturan tambahan. Sebenarnya ini bukan peraturan tapi ya kayak basic things to do juga sih. Jadi itu kayak membahas percakapan itu ya pasti ya per turn ya kan, per giliran. Jadi setelah saya bertanya kepada B, berarti maka B akan menjawab seperti itu. Jadi per turn. Kemudian adanya signal untuk menjaga percakapan. Jadi kayak sebuah gesture seperti kayak ketika ada orang lagi cerita uh, dan belum selesai, jadi kita bisa menjaga seperti, aha, silahkan, ya maksudnya kayak ya lanjut, ya, seperti itu. Kemudian ada ritual perpisahan, kayak bye, sampai jumpa, seperti itu. Ya, berarti tandanya ya percakapan sudah selesai. Kemudian ada gesture implicit dan explicit. Nah, ini contohnya seperti milik jam tangan, seperti kayak waktunya sudah mau habis seperti itu. Kemudian ada juga yang menyatakan secara verbal seperti, wah, dia waktunya kayaknya sih udah agak lama, jadi aku harus pergi dulu seperti itu. Nah, dari ini ada remote conversation atau percakapan jarak jauh. Nah, eh, jadi kenapa saya menggunakan video window ini sebuah contoh saja bahwa munculnya percakapan jarak jauh itu juga salah satu pionir utamanya adalah video window di mana di sebuah room meeting itu 8 kali 5 itu bisa hold sekitar 50 orang untuk melakukan meeting secara ya jarak jauh. Jadi uh, di screen satu yang screen ini adalah di ruangan meeting di satu tim dan yang sekitarnya ini adalah meeting ya, tim mereka seperti itu. Nah, ini itu sebuah alat percakapan bantu lah untuk agar manusia itu dapat bersosialisasi tanpa batas. Namun, tetaplah semua hal pasti tidak mungkin ada tanpa batasnya, tapi ini istilahnya menunjukkan bahwa kita tuh bisa lebih dari kita face to face aja seperti itu. Nah,
Yang tadi video tersebut itu juga salah satu bentuk dari sebuah telepresence. Nah, kemudian telepresence dan social presence itu apa? Telepresence itu adalah sebuah keadaan di mana suatu grup itu berada dalam suatu ruangan yang sama dengan grup lainnya. Nah, social presence itu adalah perasaan bersama orang asli ketika di virtual reality. Jadi kayak kita misalnya di VR ketemu sama orang yang sama-sama di VR juga, ya kayak yang multiverse itu. Rasanya seperti itu adalah social presence. Kemudian ada suatu hal yang perlu di-note bahwa data presence itu dapat ditingkatkan lagi melalui dari kualitas kameranya atau videonya itu dan batas dari interaksinya. Jadi misalnya batas interaksi itu seperti misalnya kita misalnya menggunakan data presence melalui sebuah robot. Nah, di robotnya itu kita bisa membuat dia bergerak sesuai dengan kemauan kita. Gitu. Jadi tidak hanya duduk dan lihat di fix kamera position itu. Kemudian ada co-presence. Co-presence ini tuh intinya sebuah aksi di mana berbagai grup itu yang berada di dalam lokasi yang berbeda, tapi memiliki tujuan untuk berkolaborasi atau saling kolaborasi. Selanjutnya ada sebuah mekanisme. Nah, mekanisme ini intinya ya mekanisme dari sebuah koordinasi, mekanisme dari koordinasi face to face, atau mungkin mekanisme dari awareness seperti itu. Nah, yang untuk koordinasi sendiri itu minusnya itu ya ada berbagai grup yang berada di lokasi berbeda bertujuan untuk berkolaborasi. Kemudian additional itu adalah menggunakan sebuah kalimat verbal dan non-verbal, terus ada jadwal, peraturan, dan kebiasaan. Itu koordinasi. Jadi koordinasi jadwalnya, mengkoordinasi peraturan dan kebiasaan. Maksudnya membahas membahas jadwal, peraturan, dan kebiasaan seperti itu. Kemudian kalau untuk face to face, jadi kalau misalnya koordinasi tadi bisa seperti via WA, via Zoom, karena kan kayak jadwal ya, kita bisa via WA saja. Nah, kemudian ada koordinasi ketika kita di face to face. Nah, kriteria selanjutnya adalah bicara itu terpusat. Jadi kayak seperti kita misalnya meeting, ya kita ada satu topik bahasan gitu. Nah, kemudian adalah gesture sebagai penjelas dan pengganti kalimat. Nah, ini sih sesimpel seperti kayak kita mengemphasize sebuah kalimat. Gitu. Misalnya, ini harus seperti ini. Gitu. Jadi kayak dikasih kayak istilahnya exclamation mark atau tanda seru, tapi di real life gitu. Jadi sebuah gesture seperti itu. Kemudian adanya kalau misalnya di dalam rapat formal, hal yang eksplisit untuk memadai rapat itu dikoordinasikan sesuai aktivitasnya. Jadi istilahnya kita mengakomodasi event yang akan terjadi gitu untuk terjadinya koordinasi secara face to face-nya seperti itu. Nah, kemudian ada kesadaran. Nah, mekanisme dari kesadaran itu adalah mengetahui siapa di sekitar dan apa yang sedang terjadi, sedang berbicara dengan siapa. Di ya awareness kita sadar kita tuh sedang ngomong sama siapa, jadi kita harus bisa menyesuaikan sesuai dengan orang yang kita tuju atau mungkin situasi yang sedang terjadi kita harus sesuaikan dan bicara. Nah, ada sebuah tambahan yaitu kesadaran periferal dan kesadaran situasional. Nah, periferal itu ya seperti kalimatnya berarti vision ya kan. Nah, itu memperhatikan keadaan sekitar menggunakan mata atau menggunakan vision. Jadi ya kita bisa mengakses suatu situation sesuai dengan ya mata kita apa yang kita lihat. Kemudian sama juga dengan mendengar dan melihat. Itu tuh untuk mengikuti kayak kejadian sekitar. Jadi nggak cukup cuma mata, peripheral itu nggak cuma untuk dari mata, tapi bisa juga seperti menggunakan pendengaran dan ya itu tadi melihat untuk mengikuti kejadian yang terjadi di sekitar. Nah, ditambah terakhir ini adalah kesadaran situasional. Nah, ini maksudnya adalah sadar akan apa yang sedang terjadi di sekitar untuk mengetahui informasi dan dampak dari aksi yang kita lakukan untuk features atau ke depannya. Jadi kita tuh sadar dengan situasinya. Jadi kalau misalnya kita misalnya situasinya lagi riwah, tapi kita membentak orang, maka kan dampaknya bisa ya situasinya bakal lebih kacau lagi gitu. Jadi ya saat ini tuh menjelaskan bahwa kita tuh harus mempunyai kesadaran situasional, behavioral supaya ya dalam komunikasi kita itu ya lebih bagus gitu. Nah, terakhir ada social engagement. Nah, ini close to kayak ya kita kita itu melakukan pertemanan kayak di luar meeting lah. Itu social engagement ya, kalau yang bisa saya visikan. Nah, ini itu sebuah partisipasi aktivitas dalam sebuah grup sosial. Nah, kemudian ada pertukaran sosial, jadi kayak memberi atau menerima sesuatu dari yang lainnya. Biasanya ini kalau misalnya kita sebuah businessman, maka kita akan memberikan uh,
card kita, kemudian name card yang seberang juga memberikan ke kita seperti itu. Jadi exchange social numbers mungkin gitu. Jadi biar bisa connect with each others gitu. Kemudian ini itu bersifat sukarela dan seringkali penuh ya, maksudnya eh, ya kita kita bisa kayak bisa dibilang kayak sebuah non-profit action lah. Jadi kayak karena bisa rugi juga bahkan karena kita sedang berinteraksi secara sosial. Jadi kayak kita misalnya berteman sama kawan, ada saatnya kita kadang-kadang mentraktir kawan. Jadi kan kita nggak selalu untung kan. Tapi ya itu namanya social engagement. Nah, sekian konklusi dari materi kali ini yaitu social interaction. Eh, Terima kasih sudah tune in. Eh, Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke,